tadi kalau kita ngelihat dari interview dengan beberapa player, tuh pada personal sama Korea, mereka nggak pengen Korea untuk jadi survival bisa bagus banget mainnya kata mereka. Scream doang. Buat mereka ya survival stage itu cuman kayak scrim, ajang pemanasan. Tuh mungkin buat beberapa orang terdengar sombong, tapi buat gua itu menggambarkan betapa siapnya mental dari player-player Indonesia. Ya. Dan kita akan lihat dulu nih untuk tim Germany dan juga United Kingdom. Mereka akan berada di satu area yang sama. Tadi Indonesia berdekatan dengan US. Ada sedikit perubahan kayaknya dari tim Indonesia, di mana mereka nggak akan ngambil Monte Nuevo lagi, akan sedikit ke bagian dari Alcantara. Sayangnya, lagi-lagi untuk babak final stage ini Miramar selalu mengarahkan circle pertama mereka ke bagian kanan map yang tentunya menjauh dari drop spotnya tim Indonesia. Iya, aduh lagi-lagi. Pakai skema survival stage nih. Rotasi jauh. Dari tempat yang tidak terduga tiba-tiba sudah ada di tengah zona. Tapi sekarang dengan komposisi tim yang Hello beda mọi người, mình là Himas. akan Mình đến từ beda đội tuyển sekali. Việt Tapi Nam. kita dengar dulu ini Mặc dia dù chúng interview tôi đã có những lỗi lầm dengan đáng tiếc, Himas. nhưng mà năm nay sẽ khác. Dù chúng tôi đối đầu với những đội nào thì chúng tôi cũng tự tin. Tại vì những con người Việt Nam không có dở, nên là top 4 là chuyện bình thường thôi ạ. Bọn mình đã chuẩn bị rất kỹ và nếu gặp Hàn Quốc ở trong game thì bọn mình sẽ đánh bại họ. Mặc dù đây là một trận chiến khó khăn, nhưng mà lần này chúng tôi sẽ đánh bại Hàn Quốc. Mục tiêu của mình tại giải đấu lần này chỉ là vô địch thôi ạ. Bọn mình sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi sẽ tạo ra một nhà vô địch mới. Oke, itu dia dari Himas. Ada Hai Mas. Dan lagi-lagi misinya selain juara itu adalah menghentikan Korea, memenangkan trofi PNC sekali lagi. Karena menurut gua bakal menyakitkan juga untuk Korea loh. Dengan misi mereka adalah tripit. Iya. Kalau mau ngejar rekor itu lagi kan berarti mereka harus back to back lagi dulu tuh. Kalau misalkan ini putus di tahun ini. Jadi itu mungkin akan jadi pressure juga untuk tim Korea, tapi mereka juga diuntungkan dengan main di hadapan crowd mereka sendiri. Tapi susah banget sebenarnya kalau dibilang tripit ya. Tuh kayaknya sejarah kalau misalnya ini Korea bisa tripit, kayaknya ya. Iya. Itu sejarah nggak ada yang bisa pecahin lagi deh. Kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya sih begitu. Karena lu mau back to back juga pun susah. Ini tripit lagi yang terjadi mungkin bakal dipecahkan dengan waktu yang cukup lama lagi. Ya. Tapi lihat sekarang Poland akan coba untuk melakukan rotasi. Cukup cerdik tadi. Mengincar bagian ban dari vehicle yang dimiliki oleh salah satu pemain Polandia. Tapi masih bisa untuk melakukan akselerasi menjauh. Harus berhenti sekarang dari seorang Puvax. Nih bakal di lock juga sama Algin Bots. Tapi Poland tentunya tidak akan membiarkan Puvax terhimpit seorang diri. Dan ada bala bantuan juga dari jarak jauh Algin Bots.
ditumbangkan oleh KP. Justru malah Philippines yang mungkin cukup kerepotan di situasi yang mereka mulai. Dan Thailand pun sekarang akan memberikan gangguan dari jarak yang cukup jauh dari Tantrip. Objektifnya sekarang adalah melakukan revive terlebih dahulu untuk seorang Aljin Bots. Tapi Nate terhadap KP membuat situasi impas. Tantrip dan juga CJ mendapatkan dua pemain lainnya. Hanya ada Meister bagi tim Polandia. Bukan sebuah hal yang baik untuk memulai fight sehari yang kedua apabila Polandia tereliminasi saat ini. Tapi Tantripnya tumbang. Dan lihat bagaimana Philippines seperti menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang harus diwaspadai. Cuman yang jadi masalah berikutnya, Jacob dari tim Thailand akan memantau dari jarak dekat. Adakah sisa-sisa yang bisa mereka dapatkan karena Philippines sudah kehilangan Aljin Bots. Tapi 4 kill awal membuka hari kedua mereka dengan begitu brilian. Lihat sekarang Aljin Bots sudah ter-revive. Akan bersembunyi di balik sebuah vehicle. Jacob masih gagal untuk mendapatkan Aljin Bots. 2 tap, 3 tap masih miss. Masih cukup aman sekarang untuk Aljin Bots. 1 bahkan tadi udah terlihat menjauh. Thailand pun juga tidak akan meneruskan komit ke bagian dari compound milik dari Philippines. Mereka akan tetap objektif untuk mencari posisi terlebih dahulu menuju ke phase kedua nanti. Iya, awal yang baik untuk tim Filipina tadi. Gua gak nyangka itu langsung dikejar sama mereka. Dan ini gue rasa udah tradisi ya. Dari kemarin gue lihat ketika ada 2 tim perang, perangnya belum selesai udah ada third party datang. Atau nunggu selesai dulu baru third party datang. Itu udah sering banget loh. Bahkan dari hari pertama kemarin numpuk tuh. Iya. Satu pasien pertama siapa udah ada yang kalah dari salah satu tim. Datang lagi. Apa emang harus kayak begitu ya? Dia tahu sih emang kalau ada 2 tim yang lagi perang, siapapun yang menang, itu kondisinya nggak baik-baik aja. Bener. Kayak lu udah pasti butuh heal dulu, lu butuh boosting dulu, atau bahkan lu butuh revive rekan lu yang sedang knockdown. Itu selalu dimanfaatkan oleh tim-tim yang ada, apalagi dari tim Korea. Dan ini dia dari tim Indonesia, tim kebanggaan kita semua. Dari Cimoy Trick dan juga Setsuna. Oke, emergency pickup. Jadi sangat ditolong sekali. Nggak perlu mereka rotasi pakai vehicle, dia nggak perlu dia. Iya, dan cukup menguntungkan ya dapat emergency pickupnya untuk phase yang pertama. Jadi mungkin ada beberapa bagian kosong di tengah circle. Karena sekarang dari tim lain yang menggunakan jalur darat sebagai opsi rotasi mereka tentunya akan mungkin ketemu sama tim lawan, harus menerka-nerka dulu musuhnya di bagian mana, sedangkan Indonesia punya keuntungan dari sisi vision yang luas. Semoga saja emergency pickup yang mereka gunakan bisa digunakan dengan sangat baik dan tidak ada tim yang bisa untuk mendapatkan mereka saat berada di bagian parasut. Dan dari Brazil mengamankan area pergudangan di sekitaran tengah map. Yang mana ini pertigaan maut sih. Udah ada Norway yang menjaga posisi tersebut. Itu memang salah satu checkpoint yang cukup strategis untuk diambil. Norway dengan adanya James dan juga IZ tentunya paham betul hal tersebut. Dan kalau tadi kita ngelihat dari seorang Setsuna dan juga 3 rekan lainnya kayaknya nggak bakal dapat gangguan untuk mendaratkan parasut mereka. Karena sudah ada 1 buah compound yang bisa mereka ambil untuk sementara waktu ini. Ini masih santai dulu ya. Pace-nya lebih adem daripada hari kemarin. Iya. Dan ini dia dari tim Filipina. Rotate juga udah. Ini bahaya sih kalau tim-tim yang sekarang late rotation berkaca di hari pertama. Gue rasa akan ada perubahan di mana tim-tim yang bertanding dan robos masuk sekarang gitu. Early rotation, late rotation nggak efektif banget
Iya, Sumpah. dengan level lobby kayak gini, menurut gua memang susah buat late rotation. Lu Udah masalahnya. advance banget sih menurut gua ngebaca Iya. situasinya. Lu meskipun lu datang dari jalur rotasi lu kosong, cuman mereka tuh kalau udah dapetin posisi dari jalur kosong itu tetap akan stay ngeliat ke bagian belakang gitu. Iya, zonanya berpihak sama kita. Harusnya Walaupun zona pertamanya deket. Tapi itu bagian yang enak tuh, dari bukit atas El Azharnya. Iya. Salah satu posisi yang cukup baik dimiliki oleh Indonesia sekarang. Denmark, yaitu Dovi dan satu rekan lainnya akan cukup aman untuk sementara waktu ini. Qatar juga sudah mengamankan area SPBU di jalur utama dari Jalan Raya El Azhar. Meskipun diganggu sama United Kingdom. Tapi lihat sekarang dari seorang TD. Pemain-pemain Denmark. Mereka datang ke tempat yang salah menurut gua. Karena compound ini sudah menjadi hak milik dari pemain-pemain Indonesia. 2 player Denmark berhasil untuk diamankan. Dari TD dan juga Trik. Berhasil untuk membuat Denmark sekarang pincang di phase yang kedua. Dan itu adalah awal mula yang baik untuk membuka hari kedua kita, bro. Itu tadi kehipnotis sama Vietnam kan. Iya. Mau ngejar tiba-tiba ada Indonesia di depan. Wah, dapat gratis nih 2 orang nih. Nubruk dan ready di posisi dari TDI dan juga Trick. Sementara kita lihat dulu ini dari tim Argentina nembakin ke arah tim Vietnam. Beberapa hitnya masuk, belum bisa untuk mendapatkan knockdown tadi dari tim Argentina. Mereka akan kembali ke posisi 1 doang nih gue lihat-lihat nih. Wah, 1 doang, yang lain gue nggak tahu kemana dari tim Argentina. Yang jelas sudah melihat dari tim Jerman, mereka rotasi cenderung late rotation, but ini masih di pace yang kedua, pace yang ketiga, pace yang keempat mereka masih melakukan hal yang sama. Gue rasa akan ada palang pintu yang ngejegal pergerakan dari tim Jerman dan dari tim China yang ada di peringkat 3. Mereka belum bertemu lawan sama sekali dengan total sejauh ini mereka dapatkan 52 poin dari tim UK. Rupanya yang ada di bukit seberang tim China sudah melakukan tembakan ke sana. Tanpa disadari di kanan udah ada Korea. Yang berbahaya adalah kalau tiba-tiba Korea datang. Ini 1 orang doang nih dari tim UK. Kalau dilihat dari minimap sih nge-backupnya jauh ya. Mereka kayaknya mau ngontrol area yang mereka miliki sekarang. Dimana Vex dan juga Fart ya ditempatkan di jarak yang berbeda. Cuman itu jadi bumerang sih. Dengan Vex yang sudah ter-pick off dari pemain Korea yang memang memantau mungkin tembakan yang dibuka sama Vex tadi. Dan langsung dapat pick off. Nah, ini tadi highlightnya atau replay yang terjadi di Indonesia. Denmark sebenarnya tahu tuh. Ada tim Indonesia, Gustav yang melakukan drive-by. Berhasil untuk di pick off terlebih dahulu. Dan itu 2 pemain yang menurut gua salah satu kunci dari Denmark. Satunya itu Gustav yang udah nggak ada untuk Denmark sekarang. Jadi itu sebuah kill yang nggak cuman penting dari sisi poin tapi juga memperbesar kemungkinan Indonesia membuat Denmark lemah di sisa match kali ini. Dan badai pasir akan coba diterobos sama pemain-pemain Korea. Zonanya agak sedikit shifting ke bagian kiri dari Indonesia. Tapi kalau ngelihat dari akses masuk mereka nggak akan terlalu bermasalah. Yang masalah sekarang adalah Korea yang memanfaatkan badai pasir tersebut untuk nge-push komplek yang dimiliki oleh Norway. Gue yakin mereka sudah melakukan scout ke area dari compound milik Norway. Mereka naik utility-nya. Berhasil melumpuhkan 1 player. Highman sudah ter-pick off IZ. Dapat 1 rumah yang kecil. Itu akan jadi sebuah kesulitan tersendiri juga untuk bergerak bebas di area tersebut. Yumin membuka smoke agar sisi kiri jauh tidak melihat
peperangan yang sudah mereka buka atas tim Norway. Tapi Hyman di steal killnya oleh BLM Tikalmo. Korea masih belum mendapat keuntungan dari fight ini selain satu rumah panjang yang sekarang akan coba untuk mereka kuasai. Bahkan HC berhasil untuk dapetin Seoul menggunakan Molotov. Sekarang jumlahnya bakal impas Gyumin dengan Panzerfaust. Masih mencari dulu posisi pastinya di mana. Sayang ada satu buah pilar kayu yang menghalangi Panzerfaust milik dari Gyumin. Masih selamat dari James. Mengejar sekarang Norway yang akan berusaha untuk lebih agresif setelah compound mereka diacak-acak oleh tim Korea. Sementara di kill feed ada peperangan yang terjadi juga antara China dan juga Australia. Dari Gyumin melepaskan smoke akan cukup sulit untuk membongkar area dari pemain-pemain Korea. Satu revive pun juga sudah dilakukan. Beralih ke tim China, Tiggleton. Superstar kita sudah berhasil untuk dieliminasi. Sementara pertempuran di bagian Norway dan juga Korea masih belum berakhir. Belum ada pick off kembali yang terjadi. Utility tetap akan dimanfaatkan di Nate. Matang-matang lemparkan ke bagian depan. Tapi masih bisa menghindar. Kill harus dilakukan. Smoke sangat amat tebal. Nate kembali akan dimasak. Dua pemain di bawah tangga dari Norway masih bisa untuk menghindar mereka bermain di sisi luar. Tapi IC-nya tumbang. Reining mengambil inisiasi untuk keluar dari bagian rumah dan itu cukup efektif. Sekarang Norway yang akan terhimpit. Iya. Wah, ini masih bisa melakukan revive sepertinya. Akan diulur. Oh, terkena headshot. James. Kepalanya kena, tapi ada balasan yang dilakukan Norway. Hanya sisa intens. Dari Korea masih terus melakukan baku tembak dan Korea salut. Reining berhasil meluluh lantakan tim Norway. Norway sudah hilang. Ada banyak sekali tim yang hilang. Indonesia di arah kill feed kita lihat Trick sepertinya dengan Nate bisa untuk mendapatkan knockdown satu pemain dari tim Filipina dan Jerman. Apakah sudah mendengar ada keributan di bagian kanan dari tim Indonesia? Mereka berperang. Let's go Pak kameramen. Nah ini dia. Walah, pindah lagi karena sepertinya satu pemain dari tim Filipina bahkan dua pemain disengage Thailand tidak akan membiarkan Filipina untuk lari. Satu peluru masuk dan Algin Bots berhasil untuk dieksekusi mati tadi. Sisa Kaup saja seorang diri. Sekarang Vietnam yang mengganggu dan rata sudah peperangan SEA yang kita lihat. Wah, itu benar-benar Filipina mau kemana aja. Udah ada tim yang menghalang. Tadi CJ sempat untuk ngedekat ke compound milik Indonesia. Menarik diri, mereka coba untuk lebih ngelebar geraknya. Tapi dapat trik dengan sebuah nade. Dan sekarang dari USA mendapatkan satu pemain dari Chinese Taipei yaitu Xavier. China masih belum mendapatkan checkpoint aman mereka. Karena USA juga memantau dari posisi tersebut. Cuma yang gua bingung kenapa ini rumah yang strategis ini nggak ada yang ngambil ya. Padahal banyak banget sebenarnya tim lain di sekitaran compound tersebut. Tapi mereka nggak sempat untuk ngambil pos tersebut. Dan sekarang dari Korea melalui salut kembali Fart yang tumbang dari peluru-peluru pemain Korea. Ini knockout yang kedua, revive mungkin bakal dipaksain karena udah bleeding tentunya dari seorang Fart. Bakal dijaga sama teman-temannya. Sekarang Chinese Taipei dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Nate dimasak oleh Strimzy. Masuk nggak tuh ke bagian dalam, bisa dapat dua. Sayangnya masih miss tembakannya. Tapi kalau Molotov itu mungkin bisa dapat satu di bagian dalam. Sekarang Xiaowei yang sudah bergerak keluar akan coba untuk membalas tembakan dari pemain-pemain USA. Sayangnya mereka punya keuntungan dari sisi high ground yang mereka miliki. Sekarang Vietnam bertemu dengan tiga pemain dari UK. Nate berhasil untuk menumbangkan Fart kembali. Knockout ketiga, Fart mungkin tidak akan selamat kali. Revex pun juga sudah terpick off. Tapi Gyumin dari sisi belakang berhasil untuk mencuri satu kill tersebut. Loh, Korea sekarang yang berantakan. Rotasi mereka akan bertemu dengan siapapun di bagian depan. Sementara itu zonanya menyempit Thailand.
memiliki posisi yang cukup baik. Tapi yang akan sangat amat kacau di bagian kiri untuk 3 tim yang belum masuk ke arah zona. Korea tereliminasi, Brasil juga. Dari Argentina yang sekarang akan melakukan gatekeeping terhadap pemain-pemain dari Korea. Bro, ini chaos banget yang gue bilang tadi. Kalau misalnya main di bibir zona ya bakal kayak gini. Peperangan tiada henti sudah terjadi di Miramar. Banyak sekali tim yang sudah tereliminasi. Ada USA, UK, Norway, Poland, Brazil yang baru saja tereliminasi. Dan mungkin apakah Korea bisa menyusul? Ada baku tembak yang terjadi tim Argentina. Reeboks berhasil untuk mendapatkan nyawa dari Salut. Knockout dari seorang Salut. Dan Kyubin jadi orang terakhir, last man standing, tidak bisa bertahan dari gempuran Argentina. Tim Korea tereliminasi. Perwakilan 3 besar Korea yang tereliminasi terlebih dahulu. Namun kita lihat dulu dari tim USA yang tiba-tiba saja dilululantakkan oleh Leo dan kawan-kawan dari Taipei. Peperangan masih berlanjut kembali dari tim Argentina. Mereka mengarahkan senjata menuju ke arah tim Vietnam. Namun jarak masih terlampau jauh. But Amy rupanya punya kesempatan untuk mendapatkan 1 buah poin eliminasi. China Ixlef sejauh ini mendapatkan 5 eliminasi dan masih mau lebih. Tembakan jarak jauh berharap untuk mendapatkan 1 pemain dari tim Taipei. 1 pelurunya masuk. Namun itu masih belum cukup. Dari tim Taipei, Xavier sudah aman posisinya. 21 menit. 8 tim yang tersisa. Jerman yang tersisa 2. Nggak ngambil suara sama sekali, tapi akan segera digeruduk sebentar lagi mungkin oleh tim Indonesia. Sudah mengetahui bahwa ada pemain di sana, namun akan berpindah dulu. Oh, nggak jadi pindah rupanya tim Jerman. Kita akan lihat sepertinya akan dieksekusi sebentar lagi oleh tim Indonesia. Berhasil meratakan tim Jerman. Dan mereka harus puas di posisi ke-8. Tim Indonesia. Match pertama hari yang kedua cukup memukau Miramar. My God, bahkan tadi sempat di kill feed, dapat knockdown lagi. Iya, dari Setsuna bisa untuk dapetin solusi kalau nggak salah. Praktis cuma Indonesia dan Thailand yang tersisa masih komplit, tapi tadi itu pertempuran yang terjadi antara China dan juga Brazil. Bagaimana Ixlef? Luar biasa memang pemain ini. China meskipun pincang sekarang tapi 10 elimination untuk mereka. Indonesia sekarang akan menjadi pagar betis untuk rotasi dari tim Thailand. Tapi sayang ada Chimoy yang terlihat di hadapan pemain Vietnam. Ini controllingnya Indonesia kalau mau mendekat ke bagian zona bakal ketemu sama Vietnam. Tapi mereka juga jadi tim yang Thailand akan menghalang Thailand. Dan Thailand tahu itu. Bahwa Indonesia lah yang terlebih dahulu harus dieliminasi kalau mereka mau mendekat ke bagian zona. Dan Chimoy kembali ter-knockdown. Setelah berhasil di-revive, Setsuna juga kembali. 2 pemain Indonesia akan harus gugur. Kayaknya bakal berat Setsuna. Bisa nggak di-revive? Paling enggak mereka bisa stay dengan 3 orang. Thailand juga sudah mundur. Mereka masih punya vehicle. Kalau mau ke sisi yang lain mungkin akan membuat Indonesia kekurangan 1 masalah mereka saat ini. Cuman kalau mau ngedekatnya ke arah Vietnam, ini juga mereka harus ngandelin timing yang tepat. Karena Vietnam akan cukup aman dari pantauan tim lain selain mereka. Karena Chinese Taipei akan lebih sibuk kepada pemain China dan juga Argentina. Lihat sekarang Xiaowu ini. Melihat seorang Xavier. 2 pemain dari China akan dikunci. Setsuna ditumbangkan oleh DraftKings. 2 saja tersisa bagi Indonesia. Posisi mereka sekarang cukup sulit. Tapi 2 yang tersisa adalah Trik dan juga TD. Ini 2 tukang tembaknya Indonesia masih ada. Kita berharap mereka masih bisa untuk menambahkan poin paling tidak. Lihat sekarang obstacle dadakan. Sudah dipanggil oleh Trik.
Sementara waktu mereka akan sedikit merilis pressure yang ada ke tim mereka. Xiao Didi mengambil gambling untuk melakukan crossing, tapi Xavier tumbang di blue zone. Satu pemain terakhir, Ixlife pun berhasil untuk diamankan oleh Rosita CR. Thailand standing strong dengan 4 pemain. Mereka menguasai hampir separuh dari zona. Vietnam pun demikian. Sekarang yang akan cukup kerepotan tetap tim Indonesia. Di bagian atas Argentina terus mengincar pemain-pemain dari Indonesia yang tersisa. Trik tidak akan dilepaskan dari pandangan seorang DraftKings. Thailand pun juga mengirimkan 1 player mereka, yaitu Kiss, untuk mengontrol bagian kiri. Denmark tereliminasi. Indonesia masih survive 4 tim terakhir di match yang pertama. Ya, Thailand, Argentina, Indonesia, Vietnam. Dimana kita lihat sepertinya dari trik tertangkap basah dan dijadikan sebuah elimination point untuk tim Thailand. Masih punya 1 pemain terakhir dan sepertinya Thailand akan menggebu-gebu untuk mencari 1 pemain dari tim Indonesia yang tersisa. Sudah terspot posisinya dari TD. Masih bisa melakukan heal sejenak mungkin, tapi kakinya mulai terlihat ditembakin sama Argentina. Ditampung sama Thailand. Posisi yang benar-benar mencekam dari seorang TD. Dipecahin, kena headshot dan selesai perjalanan dari tim Indonesia. Hashtag 4 di match pertama tidak buruk untuk mereka. 3 tim sekarang yang tersisa, Argentina, Thailand dan juga Vietnam. Kalau tadi kita lihat Argentina cukup menggebu-gebu untuk melakukan beberapa pertarungan. Tapi secara jumlah elims kurang lebih sama, hanya beda 1 saja dengan Thailand. Thailand mendapatkan 5 eliminasi untuk sejauh ini. Vietnam yang tersisa 2 pemainnya. Ini masih konsisten sekali untuk ada di 3 besar. Tim Vietnam. Kalau dari tim Thailand mau nyebrang ke Vietnam, dia bisa ditembakin sama Argentina. High ground. Yang jadi permasalahan adalah dari tim Argentina, mereka harus rotasi masuk ke dalam circle. Karena kalau tidak akan tergilas dari tim Thailand. Masih menunggu timing tepat melihat perbukitan yang di sana ada pemain-pemain dari tim Argentina. Vietnam, karena mereka tahu mereka kalah jumlah mereka, hanya akan menunggu saja dan C4 akan dimainkan. DraftKings, kamikaze DraftKings. Dar. Enggak, ternyata gua pikir bisa meledak tepat waktu. Oh my god, bisa dapat. C4 Skema berhasil untuk meluluhlantakkan Vietnam dari tim Argentina. Wow. Kamikaze real kamikaze dari tim Argentina. Sekarang lawan mereka adalah Thailand. 4 versus 3 jumlah mereka. Kalah dibandingkan dengan tim Thailand. Apakah bisa 3 pemain yang tersisa dari tim Argentina ini tidak menyanyiakan aksi kamikaze dari rekannya yang sudah menyingkirkan Vietnam? Wah, itu tapi menurut gua meskipun hilang 1 pemain, sekarang Argentina juga posisinya cukup enak untuk nampung pemain-pemain Thailand yang harus turun. Jadi kalau mereka bisa memanfaatkan posisi mereka sekarang, itu nggak akan jadi masalah sih mengorbankan 1 player. Kira-kira bisa nggak nih? Controllingnya dari 3 arah dari Argentina sekarang. 2 pemain terlihat open banget di hadapan seorang kapitan. Smoke dari Thailand mungkin akan segera berkurang saat lagi. Kapitan juga cukup tenang dengan backup yang bisa dilakuin sama Emi di bagian atas. Frey menggunakan Groza berhasil untuk mendapatkan Jacob. Emi harus menyingkir sedikit. Rositet masih belum menemukan jalan masuk. 2 pemain Thailand tumbang di tangan kapitan. Rositet nih harus cepat untuk dapetin seorang kapitan. Tapi Emi menjaga dengan sangat baik. Thailand sekarang akan dilumpuhkan 3 pemainnya. Cuma punya Kiss seorang diri. Argentina, permainan baik mereka karena mungkin akan berbuah hasil. Tapi Kiss masih memberikan perlawanan. Emi akan turun. Reeboks lakukan heal terlebih dahulu. Kapitan yang sudah tumbang mencari informasi saja. Kiss masih di posisi yang sama. Pop up smoke di bagian kanan. Nate akan dilemparkan ke arah dari kapitan yang tumbang tadi. Reeboks
akan mengamankan dulu kill terhadap Jacob dan juga Flucky. Last man standing. Kiss sekarang tidak akan punya bantuan dari sisi informasi karena rekan-rekannya sudah dieliminasi. Dari utility dia udah nggak punya smoke lagi, cuma punya flash dan juga molotov. Dan itu pun sudah dilemparkan satu vehicle-nya. Juga nggak bisa jadi opsi menurut gua. Sekarang bakal dikunci habis-habisan. Dua pemain yang tadi berperang dengan Kiss sudah melakukan recovery. Emi akan menjadi kunci untuk Argentina. Di phase kita yang ke-9 ini. Sementara Kiss still hiding. Akan menunggu satu pemain mendekat terlebih dahulu. Ready dengan senjatanya. Utility dilemparkan. Kiss memberikan satu buah damage. Tapi Emi mengganggu dari bagian belakang. Satu pemain akan mendekat. Kiss menerima hit yang cukup keras. Tapi Kapitan berhasil untuk diamankan. Reebok terkena headshot. Tapi itu akhir dari tim Thailand. Argentina membuka final stage hari yang kedua dengan winner chicken dinner. Well played tim Argentina. Di mid game mereka terlihat jelas melakukan peperangan dengan beberapa tim. Sampai akhirnya mereka bertahan. Ada di bagian perbukitan tentu. Jadi keunggulan tersendiri untuk